Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Munifah Rahmawati dan teman saya Mustika Sari, juga Muti Afifatun Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metode Amsal dalam pembelajaran menurut perspektif Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian tentang metode penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thoriqoh yang berarti langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, metode disebut method yang berarti cara dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut para ahli adalah salah satunya menurut M. Zain Jambek, kata Al-Quran merupakan pecahan kata kerja qoro'a yaqro'u yang berarti membaca dengan bersuara. Qoro'a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Quran dikhususkan sebagai nama kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW, sehingga Al-Quran menjadi nama khas kitab itu sebagai nama diri. Secara terminologi, terdapat berbagai pendapat dalam memberikan definisi Al-Quran. Menurut pengertian ilmu Tauhid, Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkannya kepada Rasulnya Muhammad SAW. Sedangkan menurut pengertian ilmu usul fikih, Al-Quran merupakan kalam Allah yang melemahkan penantangnya dan diturunkan kepada Muhammad SAW dan tertulis dalam mushaf yang ditulis secara mutawatir serta jadi ibadat membacanya. Fungsi Al-Quran menurut Rifa' Sauqi, Nawawi, dan Ali M. Hasan secara lebih rinci dapat disebutkan sebagai fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia dalam penyelenggaraan hidup di muka bumi ini. Yang kedua, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang membuktikan bahwa ia adalah Nabi dan Rasulullah. Yang ketiga, sebagai pengukuh atau penguat kebenaran kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian Amsal Al-Quran. Pengertian Amsal Al-Quran itu sendiri bentuk jamak dari kata matsal atau perumpamaan, atau mitsil, serupa. Sama halnya dengan kata sabbah atau sabih. Dari pengertian Amsal menurut istilah yang dirumuskan oleh para ulama dapat diringkas bahwa Amsal Al-Quran adalah menampilkan sesuatu yang hanya ada dalam pikiran abstrak dengan deskripsi sesuatu yang dapat diindera atau konkret melalui pengungkapan yang indah dan mempesona, baik dengan jalan tasbih, isti'arah, kinayah, atau mursal. Berdasarkan pengertiannya, matsal dalam Al-Quran berarti penyerupaan sesuatu baik berupa orang maupun keadaan dengan apa yang terkandung dalam perkataan tersebut, yang antara keduanya terdapat unsur persamaan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Macam-macam Amsal Al-Quran. Secara garis besar, Amsal Al-Quran terbagi menjadi dua. Pertama, perumpamaan yang disebutkan secara jelas dan tegas. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan menyebutkan sebagai matsal sahih musaharah bin bih. Sedangkan yang kedua disebut secara tersirat atau matsal kamin. Namun apabila diamati secara seksama, maka Amsal Al-Quran bisa dibagi menjadi tiga macam, yaitu Al-Amsal Al-Musarrahah, yaitu perumpamaan yang jelas yang di dalamnya terdapat lafal matsal atau lafaz lain yang menunjukkan arti persamaan atau perumpamaan. Yang kedua yaitu Al-Matsal Al-Kaminah, yaitu Amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan yang tegas dengan tanpa menggunakan lafaz matsal
atau sejenisnya. Akan tetapi artinya menunjukkan arti perumpamaan yang indah dan singkat. Yang ketiga, al-amsal al-mursalah, yaitu beberapa jumlah kalimat yang bebas yang tidak jelas tanpa menggunakan lafaz tasbih. Al-matsal al-mursalah ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang berlaku sebagai perumpamaan. Selanjutnya yaitu manfaat amsal Al-Quran. Menurut Manna Al-Qothoh menjelaskan bahwa di antara manfaat amsal Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menampilkan sesuatu yang abstrak atau yang hanya dalam pikiran ke dalam sesuatu yang konkret material yang dapat diindrakan manusia. Yang kedua yaitu menyingkap makna yang sebenarnya dan memperlihatkan hal yang gaib melalui paparan yang nyata. Yang ketiga, menghimpun arti yang indah dalam ungkapan yang singkat sebagaimana terlihat dalam amsal kamilah dan amsal mursalah. Yang keempat, membuat si pelaku amsal menjadi senang dan bersemangat. Yang kelima, menjauhkan seseorang dari sesuatu yang tidak disenangi. Yang keenam, memberikan pujian kepada pelaku. Yang ketujuh, memperlihatkan bahwa yang dijadikan perumpamaan memiliki sifat yang tidak disenangi manusia. Yang terakhir, yaitu pesan yang disampaikan melalui amsal lebih mengenai di hati, lebih mantap dalam menyampaikan nasihat dan lebih kuat pengaruhnya. Selanjutnya yaitu pengertian metode amsal. Amsal Al-Quran terdiri dari dua kata, yakni amsal dan Al-Quran. Amsal berasal dari masa yamsilu amsal, yang berarti sama, serupa, atau perumpamaan. Amsal juga berarti adalah contoh atau teladan, dan amsal juga bermakna yaitu berarti kesamaan atau penyerupaan. Dengan demikian, amsal dari sudut leksikalnya berarti menyerupakan sesuatu atau seseorang, keadaan dengan yang lain dari apa yang terkandung dari perkataan itu, guna diambil ibroh atau pelajaran dari peristiwa dan penjelasannya. Amsal dalam Al-Quran merupakan visualisasi yang abstrak yang dituangkan dalam berbagai ragam kalimat dengan cara menganalogikan sesuatu dengan hal yang serupa dan sebanding. Maka untuk dapat memahaminya secara baik dan benar memerlukan pemikiran yang selanjutnya yaitu rukun amsal. Para ulama, ahli bahasa dan musyafir menyepakati adanya rukun-rukun amsal dalam Al-Quran, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, wajhu syabah, yaitu perumpamaan, gambaran, atau sifat yang terdapat pada kedua belah pihak, yaitu musyabah dan musyabah bih. Yang kedua, tasbih adalah kata yang dipergunakan untuk menyerupakan. Yang ketiga, musyabah adalah sesuatu yang hendak diserupakan atau diumpamakan. Dan yang terakhir yaitu musyabah bih, artinya sesuatu yang diserupai dan yang dijadikan perumpamaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.